mana yang lebih bagus, satu kurban untuk kambing, 1/7 untuk sapi, atau 1/10 untuk onta. Ya. Jadi bacaannya jelas, Bismillahi wallahu akbar. Tapi ada juga yang si penerima kurban itu disimpan dagingnya seperti itu sampai lebih dari 3 hari. Ini apakah sudah masih termaksud dari hewan kurban yang dikonsumsi atau tidak? Mana yang lebih bagus, satu kurban untuk kambing, 1/7 untuk sapi, atau 1/10 untuk onta. Ya, Rasulullah lebih mendefinisikannya bahwa lebih baik itu satu kambing. Ya, kambing yang bagus. Iya, satu kambing, satu orang, satu keluarga, untuk semuanya. Jadi pahalanya itu bukan hanya untuk dia, tapi untuk keluarga dirinya, keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, kalau misalnya yang sudah meninggal atau si mayit atau orang tua kita yang sudah pergi duluan pernah berwasiat, ya, maka itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, karena itu adalah nazarnya. Ya, dia menitip pesan. Ya, ini tidak ada masalah di sini. Semua orang berpikiran sama. Ya, orang-orang ulama-ulama kita seperti itu. Kemudian ada yang satunya, bagaimana dia tidak pernah berpesan, tidak pernah menitip sesuatu, kalau saya meninggal saya dikurbankan. Ya, di sini ada 2 pendapat. Ya, pendapat yang pertama, ya, ini banyak dari kalangan Hambali mengatakan boleh saja karena itu adalah sesuatu yang baik. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan karena kurban adalah sebuah ibadah dan Rasulullah tidak pernah saat berkurban itu mengatakan ini sembelihan kurban saya untuk Khadijah, ya, untuk Hamzah, ya. Maka berdasarkan ini, maka itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan, atau para ulama menganggap ini adalah sesuatu yang baru atau dalam bahasa bid'ah. Ya. Jadi ada 2, gitu ya. Ada satu dari kalangan Hambali, mazhab Hambali mengatakan boleh, sesuatu yang baik. Ada yang kedua yang lebih diikuti itu tidak boleh apabila dia tidak dititipi pesan. Ya. Terkait dengan penyembelihannya, Ya. itu teknisnya seperti apa Ustadz kira-kira? Ya. Jadi penyembelihan itu waktunya afdolnya itu setelah sholat Idul Adha. Ya. Kemudian hari-hari tasrik 11, 12, 13. Waktunya kapan? Waktunya terserah. Mau siang, malam, boleh malam. Ya. Jadi kalau misalnya habis sholat Idul Adha, kemudian hari-hari setelahnya boleh, mau pagi, mau siang, mau malam. Dapat penyembelihan. Ya, Rasulullah itu menyembelih di lapangan. Ya, lapangan. Ya, yang pertama pernah beliau menyembelih 2 kambing yang besar-besar. Ya, kalau bahasa kita kambing ya. Satu untuk dia dan keluarganya, satu untuk umatnya. Ya. Di tengah lapangan boleh sebagai bentuk syiar, atau boleh juga di sekitar rumah yang teduh. Tidak ada masalah. Ya, di mana-mana saja. Yang penting tata caranya jelas. Ya, hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke arah kiblat. Ya, jadi lambung kiri. Ya, kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat putus ke arah urat-urat sembelihan. Jadi bacaannya jelas, Bismillahi wallahu akbar. Bismillahi wallahu akbar. Jangan tambah-tambah dengan bahasa Allahumma sholli ala, tidak boleh. Cukup sebegitu saja. Iya, jangan baca salawat, jangan. Ya, tidak boleh. Bid'ah. Ya, jadi kalau misalnya ada bahasa-bahasa Allahumma, tidak ada syariatnya. Ya.
Tidak perlu ditambah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Bismillah wallahu akbar, ya. Hukumnya wajib menurut Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, ya. Pemanfaatan hasil sembelihan jelas ya. Ya, tadi kan ada yang ingin ditaruh di kulkas gitu ya. Ya, dimakan sendiri dengan keluarganya. Ya, sebagian ulama menyatakan sahibul kurban atau para pekurban itu wajib makan bagian hewan kurbannya. Ya. Disedekahkan kepada orang yang membutuhkan seperti yang kita katakan pada awal-awal tadi. Dihadiahkan kepada orang kaya, disimpan untuk bahan makanan di lain hari. Namun penyimpanan ini hanya dibolehkan ketika tidak terjadi paceklik. Ya, tidak terjadi paceklik atau krisis makanan atau zaman-zaman kelaparan. Ya, hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ya barang siapa di antara kalian berkorban, maka jangan sampai dia menjumpai subuh hari ketiga sesudah Id, sedangkan dagingnya masih tersisa walaupun sedikit. Ya, jadi menurut mayoritas ulama perintah yang ada dalam hadis ini adalah sunnah. Ya, sama sekali kepada orang lain sebagaimana diperbolehkan untuk hadiah. Ya, jadi dibagi habis. Kalau seandainya ditaruh, ya ditaruhlah, tapi tidak melebihi 3 hari. Ya, boleh memberikan kepada orang lain, tapi tidak boleh memberikan kepada orang kafir. Jadi itu jelas ya. Ya, sebagaimana kata Imam Malik. Bagaimana dengan arisan kurban? Ya, ada kan seperti itu. Kemudian juga ada mungkin yang bertanya, jantan atau betina? Itu tidak ada aturan. Mau jantan mau betina bisa. Telinganya atau sebagian terpotong tidak boleh. Tanduknya pecah atau patah tidak boleh juga.